Tapi ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada juga yang cuma juara 1 doang nih Kak. Kayak perwakilan dari Kamboja. Perwakilan dari Kamboja atau Kamboja ini namanya Burns X Flash. Mereka tuh punya try hard gitu lah ya. Iya, jadi kayak mereka itu memang kayak semua orang itu di situ tuh kayak memang berlomba jadi champion gitu sih. S11 Gaming Argentina itu emang mereka itu kayak punya strat tersendiri yang dimana kalau misalkan kita implementasikan ke ranked itu belum tentu pada masuk gitu loh untuk gameplaynya. Lanjut, nah ini dia. Oh, digas, Sanji, ult. Itu dia maksud gua. Pakito Benedetta itu masih bisa ngindarin Valir. Loncat lagi. Ini nggak kena ya skill 2-nya. Sekalinya kena nih ngeri banget cuy. Kayak langsung di ult nggak tuh? Bukan buat objektif ultnya, dia buat kill dong. Wah, heavy speed-nya dipaksa biar wise-nya nggak keganggu buat ngetartal. Udah, Carl-nya harus mundur sih kalau kayak gini. Malah Carl-nya yang bonyok. Edward-nya sih udah jadi bloodlust tuh kayaknya. Berani banget dia buat nge-zoning zone jungle gini. Nomor 16. Debate nggak tuh? Gila. Darah segitu masih mau debate dong. Debating biar Sanjinya maju kena stunnya Oh My Venus kan, nggak ada Purify. Udah pasti mati itu di double jab. Tadi yang sempat dibahas sama Kamona juga, Estes. Ini mana menjadi hero power dari Blacklist. Hero yang punya skin Blacklist juga gitu loh. Iya betul, tapi emang ngeri sih. Dan aku pikir sebenarnya si Venus itu benar-benar jenius. Kenapa aku bilang jenius? Karena dia bisa gini, kadang kalau misalkan dia benar-benar menyatu dan dia tahu bahwasanya hero yang Andi nggak disangka, dan mungkin orang mikir ST sama ini nih, ST sama Franco atau ST sama misal Gord. Kenapa kok malah lebih ST? Karena dia benar-benar ngeri. Kalau misalkan bisa main benar-benar ngeri. Apalagi Estes ditambah itu match-nya yang ulti apa itu? Lupa kok. Oh, Faramis. Iya, Faramis. Oh, ini nih Kak, si Haji nih Kak, yang ini nih. Ini orangnya nih yang senyum tipis nih Kak. Nih Haji namanya Kak. Dia yang paling sering bawa Faramis nih. Iya, ini Haji. Iya. Itu yang dia bisa main. Aku tahu dia bisa main banyak role tapi di MPL gitu. Iya. Nah, ini kan nggak semua orang kan. Uniknya banyak role adalah dia juga kadang tukeran nih Kak sama Oh My Venus. Oh My Venus kan roamer ya. Dia kadang jadi mid laner juga. Nah, Hajinya jadi roamer. Tapi aku sempat nyatet 3 hero-nya powernya Haji tuh cuma ada di satu nih Kak, Franco. Yang kedua Chow, yang ketiga tuh Edith Kak. Jadi kalau misalkan hero itu muncul, ya kemungkinan besar yang bakal pakai tuh Haji. Jadi emang agak sedikit terbaca dari kalau Hajinya jadi roamer. Tapi kalau Hajinya jadi mid laner nih Kak, nah itu hero poolnya emang agak-agak lumayan banyak sih. Iya sih. Dan dia kayak spesialis ya. Aku penasaran banget kan. Terus aku kan nge-subscribe si Venus. Dan aku amati, tapi dia emang kan bahasa Inggrisnya nggak terlalu ya, jadi kayak kita nggak tahu dia ngomong apa. Tagalog lah dia untuk fluentnya. Walaupun bahasa Inggris juga kayak ya masih nggak terlalu jelas gitu pelafalannya. Dan di situ si Venus ini dia bertanya, itu kerennya sih. Kalau misalnya kan kalau kita main itu kita kan nggak tuh. Gas aja. Maksudnya tadi aku ulangin ya kayak karena kan tiba-tiba sinyalnya hilang. Berarti si Venus ini lebih ke nanya dulu sama si partnernya ketimbang dia ngebuka tiba-tiba tapi teman-temannya belum siap gitu ya. Iya, dia nanya dulu. Dia selalu nanya, ready nggak war gitu. Komunikatif lah ya kuncinya ya. Iya, Dan dia selalu nanya, soalnya kan takutnya pas musuhnya bawa XP tapi kita nggak bawa XP kan nggak kuat gitu. Jadi 4 lawan 5 jatuhnya ya. Iya, betul. Dan kalau misalkan itu yang kuat banget kan, yang di depan ya scary gitu. Tapi dia selalu bertanya kayak gitu sih Kak. Dia selalu bertanya gitu, ready nggak? Oke. Nah, kalau sebelah kirinya Kak, Eko. Ini mungkin aku kasih gambaran sedikit soal Eko. Kalau Eko ini sebenarnya anak-anak muda Kak. Anak-anak muda. Oh, bentar. Eko ini kayak RRQ. Kenapa tuh Kak?
Aku nggak tahu, tapi kayak dia itu kayak gameplaynya mirip juga Oh, nggak sih? mungkin dari luasnya pool hero kali ya. Iya, terus nggak tahu kayak aku kayak ngelihat itu kan kalau kalau si ke Blacklist kan ciri khasnya yaitu ya, dan dia nggak mau merubah itu. Nah kalau kalau si Echo ini dia mirip banget sama Ereki. Oh, dari segi mananya Kak? Apa pool hero-nya doang atau dari segi adaptasi gameplay atau Adaptasi gameplaynya juga, adaptasi gameplaynya juga. Oke, menarik. Dia kayak RRQ mix Onyx. Dia kayak RRQ mix Onyx ya. Tapi kalau ini mungkin POV ku ya kayak. POV ku tuh mungkin Echo ini bakal jadi panggung yang besar buat mereka, panggung yang nothing tulus. Karena dari awal emang mereka tim yang jujur sangat kuat dari segi mechanical play-nya. Tapi untuk pengalaman Kak, pengalaman ini yang pegang cuma si Carl TZ. Sisanya mungkin ada di Benny QT lah, ya kan? Yang M2 betul. Dia jadi juara M2 sama juara M3. Ya mungkin beda tim lah, tapi ada satu perwakilan atau representatif dari pemenang M2-nya nih hadir nih si Carl TZ. Kalau ngomongin dua pemain yang mungkin punya pengalaman, Carl TZ sama Benny QT aku cukup setuju dari Echo. Tapi sisanya nih Kak bener-bener pemain muda Kak. Ini XP lanernya Echo aja, Sanford, umurnya 16 tahun nggak? Anjas. Yawi juga masih muda, 17 tahun atau 18 tahunan lah pokoknya. Bener-bener pemain muda yang masih bisa diolah. Dan ini chance-nya nggak cuma di MPL regular season atau MPL playoff kok, tapi di M4 gitu loh. Kalau dari aku ya, emang pas Echo game pertama atau game kedua aku lupa, itu emang sempat mereka tuh nunjukin cara nge-counter Blacklist dari early game-nya doang Kak. Yaitu adalah mematahkan setup. Namanya aku bilangnya matahin setup. Kenapa? Karena mereka itu nyulik satu pemain Blacklist yang harusnya fight berlima atau berempat. Yang harusnya fight berlima, itu lebih tepatnya. Itu jadi mereka fight berempat. Jadi emang bener-bener kalau bahasa kitanya gampangnya pick off. Tapi kalau bahasa untuk Blacklist tuh kayak matahin setup. Jadi misalkan 15 detik sebelum turtle mereka ambil satu pick off satu, dan pas turtle otomatis kan jadi nggak lengkap. Iya, bener. Itu mungkin yang sempat terlihat lah Kak waktu early game-nya doang. Tapi kalau udah late game, ya itu yang mungkin harus dicari dan diolah karena Blacklist ini sangat cerdas sekali untuk setup di late game. Dan dia sebenarnya kan waktu itu kan coachnya bilang, aku tuh kayak nggak terlalu yang banyak berpikir di sini itu Venus kan. Venus dan kerennya kenapa ini sebenarnya PR banget di Indonesia ya, aku amati ya. Coach di Indonesia itu selalu kekeh dengan pendapat mereka. That's really dangerous. Kenapa? Karena actually yang tahu Medan itu juga player. Karena mereka ini. Kenapa? Yang back to backnya RR itu mantan siapa? James? Iya James. Kenapa James itu bagus? Karena James player. Ya, dan dia benar-benar player, dan dia orangnya nggak terlalu stagnan. Kayak misalkan, ya kamu enaknya mana, kamu nyamannya gimana gitu. Dan itu sebenarnya harus diskusi actually. Kalau misalkan mereka mau diskusi nih, mereka mau diskusi antara atau ego. Karena kan pemain besar itu egonya besar-besar ya kan. Nah, itu kalau misalkan mereka mau nurunin egonya, itu bisa sih. Ini M4 ini yang menang Indonesia. Cuman menarik. Itu statement yang menarik sih Kak. Itu statement yang menarik di mana coach itu harus melihat dari sudut pandang player juga, dan itu yang mungkin aku sedikit sharing ya Kak ya. Aku sedikit sharing waktu aku di Victim pun itu yang aku lakukan untuk di beberapa turnamen. Bahkan lebih tepatnya hampir semua turnamen itu aku kadang cuma ngasih opsi, nanti player itu ngasih rekomendasi, last call baru di aku. Jadi aku yang bener-bener ada pertimbangan dari playernya pede, silahkan gas kayak gitu loh. Kalau scrim baru aku emang agak-agak keras untuk ayo kita coba apa yuk, meta yang baru yuk, bikin strat baru yuk, 2 assassin kayak 2 match kayak atau apa. Jadi scrim kalau dulu waktu zamanku di Victim 2019-2020-an itu bener-bener cuma full di trial and error Kak. Nanti pas udah mulai bertanding, player tuh udah pernah ada di kondisi, misalkan kondisi susah, kondisi lawan hero early game terlalu banyak, kita ngapain, kita bawa hero late game atau gimana. Itu emang bener-bener ada beberapa call dari player. Dan dulu salah satunya yang paling sering nge-call itu namanya Sinting, dan yang kedua itu yang paling sering baru si Rainbow untuk ngedraft kayak gitu Kak. Iya sih Kak. Dan sebenarnya itu yang enggak, mungkin nanti sih pas bahasanya Indonesia kali ya. Perlu dipertimbangkan kali ya. Kesedihan mendalam ya lo. Sabar Kak, sabar. Saya tahu Kak kalau begitu Kak. Tenang Kak. Tenang. Berarti Filipina sudah selesai, lanjut kita ke North America Kak. Karena sudah stampede dan mati. Fried chicken. Wah itu dia maksud gua. Kena dong. Black Dragon Form udah. Wah udah, ini rugi banget nih teamfight-nya. Wah nice wall. Shark. Promise nggak dapet. Ditutup jalannya. Punya dash dua-duanya. Pas banget Hun.
Mau digas gak tuh? Endless shard. Mati pula kena godlike. Wah, Mobazen buying time. Ini Nah, ini sih. The Valley, kita tahu lah semuanya The Valley, di mana mereka menjadi perwakilan dari North America. Dan menurutku ini adalah tim yang sangat amat kuat untuk sekarang. Karena apa? Karena 3 pemain sebelumnya adalah 3 pemain yang pernah menghancurkan ekspektasi orang tentang M3, ya kan? Iya betul. Yes, Mobazen dan kawan-kawan waktu BTK Bolter Sticking itu mereka bener-bener ngacak-ngacak upper bracket, ngacak-ngacak blacklist, ngacak-ngacak RRQ, enggak ngacak Dia punya RRQ meta sih. sendiri Mereka sih. punya meta sendiri, yes. Benar. Actually mereka punya banyak banget strat. Dan poin plusnya kak adalah ini mid lanernya punya ini kak, coach. mid lanernya ini. Oke, nggak punya coach mungkin jadi pertimbangan karena playernya juga punya pengalaman. Mid lanernya Iya. ini kak, ini juara dunia di game sebelah kak. Hun ini serius, Hun ini juara dunia di game sebelah. Tapi Jadi baru toh, berarti ya, dia baru. jadi masih Apalagi fresh dia lah ya, di masih fresh lah ya. Indonesia toh sekarang, kalau di Indonesia Betul. sekarang berarti dia benar-benar nih benar-benar mengamati banget guys. Bahasanya Bener-bener kayak ini ya, kayak bahasanya kayak Brazil kali ya, kayak Brazil aja kan sebenarnya join juga kan di ajang Iya, M4 iya. ini. Dan memang kebetulan untuk Brazil sendiri mereka sudah hadir di Jakarta. Nah nanti nih abis ini baru ada slide-nya Brazil. Nah ngomongin mereka stay di Indonesia kan artinya ngomongin bootcamp ya kak ya. Nah Iya. ini ada fakta menarik dikit nih kak. Jadi kalau ngomongin Apa tuh? bootcamp itu nggak cuma North America kak, gak cuma Brazil juga. Kemarin kan kira ada postingan tuh kayak mereka hadir di Indonesia gitu kan. Nah S11 Gaming yang tadi kakak tunjuk itu yang jersinya hitam dari Argentina itu kak. Oh itu dari sini. Yes, karena mereka juga mewakilkan Argentina di ajang ISF kak. Jadi mereka lanjut kayaknya deh sebulan nge-bootcamp di sini. Kemungkinan Tapi terbesarnya gitu. sebenarnya, Kak, kalau misalkan kenapa sih bahaya banget bootcamp itu adalah satu. Itu kita belajar medan perangnya. Jadi kita nyamanin dulu. Nah itu itu yang sulit. Yang kayak mereka makanannya terbiasa terus Iya, terbiasa. dari suhunya, ya kan. Biasa kan kalau di Amerika atau di Eropa lah ya jatuhnya di Iya, Eropa tuh kan kalau Desember gini kan winter is coming, musim dingin gitu kan. Sementara di Indonesia paling dinginnya kena hujan, kena angin, masuk angin dikit gitu kan, meriang-meriang tipis gitu. Jadi mungkin itu ya maksudnya Kamona ya, itu membiasakan dengan suhu dan iklim dari kita sebagai tuan rumah gitu jatuhnya. Iya, sama kayak medannya sih, sama medan. Satu mungkin mereka menganalisis, kedua mereka menyamankan diri. Jadi nyaman dulu. Kalau misalkan nyaman kan mereka bisa lepas mainnya. Oke, menarik. Sama negara yang bakal ini sih. Ya sama kayak misalkan kita mau perang sih. Kalau kita tahu medan perangnya kayak gimana kan, ya. Jadi poin plus lah ya. Santai. Betul. Oke. Iya sih, Ini North America, ya bisa dibilang menurutku ini calon-calon kuat karena memang karena Mobazen itu perfeksionis. Dan menurutku ini 5-5-nya udah lengkap sih. Fight Chicken aja dia balik ke role EXP lane gitu loh. Yang dimana itu role utamanya dia. Dan untuk basic sama Hun mereka mid laner, gold laner yang memang sudah punya power. Dan Zia dia emang roamer yang ya sangat cerdik lah untuk membuat sebuah setup. Next ada dari Brazil nih kak, RRQ Akira. Dia dapat Rokursa juga atau lava golemnya RRQ Akira. Chain, Seigan udah level 3 tapi masih belum punya power damage. Purify. Lalalannya terjebak di sana. Oh digas ini. Tuh kan. Black shoes-nya pas banget. Baru ada Akashi, dia tumbang. Gustanya dia sekarat sih. Lethal counter. King. Wah, Kingnya nggak mati dong. Gas. Dia skill 2 nggak sih? Oh enggak. Wah nggak mati lagi. Kena bom. Sprint, chain. Boom. Luisnya masih hidup, nggak kena jump style dong. Lethal counternya miss ternyata. Yang dimana untuk RRQ Akira sendiri ini kayaknya emang udah jadi langganan sih mereka di sana. Back to back champion juga untuk di region atau negara Brazil. Bahkan mereka ini bisa dibilang perfect win selama pertandingan dari regular season sampai dengan babak playoff karena mereka secure banget untuk upper bracket. Tapi kalau misalkan ya ada cerita lucu ya. Kalau misalkan Akira satu room ya apa namanya? Satu grup stage. Satu grup ya. Ya, oke. Itu lucu sih kak. Karena kemarin juga aku sempat bilang waktu di pengumuman M4 di mana ketika nanti akan ada perwakilan dari Indonesia yang ketemu sama saudaranya, RRQ Akira ketemu Hoshi, Ya, itu bakal jadi grup yang kayaknya
Menarik deh kayaknya. Masih rame itu, sumpah masih rame. Makanya nih kalau misalkan dari Brasil gimana Kak? Ada aura-aura tertentu nggak Kak? Karena jujur gameplay mereka di Brasil ini kayak tidak ada counternya sama sekali. Mereka menang Aku belum lancar tahu sekali sih, soalnya. belum melihat aura ya. Mungkin mereka bakal berapi ketika di group stage, but Mhm. not sampai upper, yang sampai top 3 no. Oh. Rasanya sih gitu. Tapi Iya. kalau upper bracket berarti dia tuh nggak nyampe di top 2 group stage dong nggak? Bisa keluar dari apa? Biasanya dari group stage itu ada lagi kan? Iya, yang jadi kayak bracket. group stage itu kan Nah, ada 4 itu tim ya kayak. sampai Nah, kayak gitu. duanya tuh Sampai pokoknya keluar itu. 2 teratas tuh kan upper bracket, 2 terbawah tuh kan lower bracket. Berarti dia startnya dari upper bracket tuh bisa Kak untuk Akira. Bisa. Oke. Selama tidak berhadapan dengan RRQ. Berarti Sama oke. Indonesia sih ya. Oke, menarik. Tapi dibandingkan Karena- dengan beberapa region Latam, aku mendukung Brazil di atasnya Latam, Kak. Kalau dari POV ku. Karena Iya, kemarin itu iya. waktu di Liga Latam, Akira emang sepowerful itu dan mereka emang sangat mendominasi untuk di region South America. Iya sih. Oke, dan tibalah terakhir kita tim kebanggaan kita di Indonesia, di mana ada Onyx dan juga Iya, RRQ. Aku tuh sedih, aku tuh agak kecewa Kak sebenarnya Loh, sama Indonesia di M3 itu. Iya. Oh, Ya oke, yang tadi oke. itu ada beberapa concern kan yang kayak apa ya, Indonesia itu minusnya itu mereka tidak percaya dengan player. You must be trust your team if you want wins kan. Jadi mereka nggak bisa lepas. Kan itu is really, itu benar-benar penyakit yang nggak boleh ada sebetulnya. Biarkan pemain main lepas lah ya intinya kayak. Iya, justru kalau boleh ya, itu semua coach actually nggak boleh ada di situ pas waktu istirahat gitu, atau apa itu. Iya, karena berbahaya banget. Indonesia selalu kurangnya kayak gitu sih. Jangan Dan sebenarnya sampai itu player juga dikasih pressure kali ya. Bahaya banget Kak. Terus yang paling bahaya itu tidak percaya, itu sih. Gimana kamu bisa menang, sebuah tim bisa menang, coachnya aja nggak percaya gitu. Nah, kalau misalkan ya kayak kalau misalkan yang berbahaya itu kalau misalkan Onyx ini juara. Kenapa tuh Kak? Karena soalnya gini, kan dari kan season 8 ya, season 8 kan menang, kan selalu kayak gitu pastinya. Oke. Kalau pas M3, pas M3 kan menang tuh kan, yang waktu itu. Cuman sekarang bedanya ada orang baru yang ngasih suasana baru. Oh, Kyrie ya. Dengan pandangan yang berbeda, itu knowledge menurut aku ya. Sebenarnya RRQ bisa juara. RRQ itu kalau misalkan sekolah itu gini, kalau misalkan sepak bola ya, RRQ itu Ronaldo. Karena dia nggak ada laki. Apa itu laki? Nggak ada. Work hard. Jadi benar-benar kerja keras itu RRQ itu. RRQ itu kayak gitu. Jadi benar-benar apa ya, kerja keras. Oke, menarik. Cuman RRQ itu kurangnya itu mereka itu tidak percaya dengan playernya. Padahal playernya itu luar biasa. Bayangkan kalau misalkan kita main ya, tapi terus kita nggak dipercaya, malah itu sakit. Sabar kak, tenangkan diri. Saya tahu klip TikTok yang mana, saya tahu paham betul apa yang dirasakan oleh kakak Mona. Nggak apa-apa kak, santai aja kak. Tapi jujur kak, kalau ngomongin Onyx nih kak, mungkin aku bakal bilang kalau Onyx ini sedikit lebih diunggulkan kalau misalkan nggak ketemu ya. Kalau misalkan nggak ketemu, tapi kalau ketemu, nah ini yang aku takutkan karena kita tahu lah di upper bracket itu chance untuk ketemunya juga ada. Iya kan? Iya betul sih. Jadi, ada. Ada. Tapi menurut aku kalau kita berkaca dari beberapa M series yang sudah RRQ menurutku akan drop ketika mereka turun ke lower bracket. Jadi menurutku adalah sebuah win-win solution kalau misalkan emang RRQ masih mau keep up dengan bracket, mereka stay di upper bracket atau mereka ubah adaptasi mereka, habit mereka atau kekurangan mereka pas mereka. Tapi RRQ itu ini kak, apa ya? Ada beberapa kekurangan RRQ ya. Jadi karena kan aku memang ngikutin banget tuh. Nah RRQ itu sebetulnya dia tuh kalau misalkan di atas angin it's really dangerous. Selalu kayak gitu. Waktu season 8 kan dia upper.
Kalau dia upper, dia no win. Di apa M4 nggak bisa. Bener-bener nanya langsung nggak? Iya, nanya langsung. Wow, oke. Ya itu nggak bisa nanya langsung. Jadi gini, sebenarnya aku tuh berharap kan sebenarnya kalau misalkan orangnya ini kan bisa jadi juga terakhirnya R7. Aku nggak tahu juga Finn juga maybe terakhir karena dia juga udah lama kan. Albert mungkin masih ada benih-benih untuk menang tapi tidak sebesar itu karena dia butuh mood booster yang mengatakan this is our last change, itu nggak ada. Lemon Lemon berapi-api, tapi the coach it's not believing. That's really it's bad. Itu benar-benar buruk gitu kan. Aku berharap seandainya kalau misalkan aku jadi CEO ya kan, aku waktu itu berpikir kayak gini, aku bisa nggak sih lepasin aja M4 ini mau menang nggak masalah M4, tapi tolong keluarkan orang-orang yang memang seharusnya udah jadi bintang. Jadi aku berharap itu kalau misalkan R7 jadi XP, terus kemudian Lemon harus main dan dia harus full main karena itu baru akan benar-benar jadi meta baru kalau dia ada di M4 itu. Terus kemudian Bang Sin jadiin entah Bang Sin jungler atau di Godland boleh. Pokoknya sama formasi season 6. Oh, sama itu kayak formasi M2 ya Kak ya? Sesuatu yang baru buat Blacklist atau orang Filipina sendiri gitu. Karena satu di sini yang bisa mematahkan kayak sesuatu hal yang baru itu yang bisa membuatnya itu tren ya, istilahnya tren ya gitu ya. Meta itu baru lah ya, meta baru. meta Mereka baru. butuh meta baru, oke. Lemon. Kan waktu itu Mia kan dipakai kan, ya mungkin karena Lemon orangnya barbar, tapi kan ternyata nggak gitu sama temennya gitu. Dan kenapa butuh Bang Sin? Bang Sin itu kayak istilahnya tuh kalau misalkan orang demo dia nomor 1 di depan, nah itu. Oke, aku nangkap gambarannya, Nah itu tuh yang nggak ada, soalnya kan si Albert juga pasti ya main-mainnya ya gitu-gitu baik sih gitu. Nah terus kan kenapa harus Lemon yang main gitu? Karena kan si Clay kan masih punya kesempatan buat next year. Tapi Lemon kan kalau dia udah aku selesai, enough dong season ini. It's last. Tapi let's say kayak yang Kakak bilang tadi, kayak misalkan season 6 itu kan kebetulan mereka M2 ya, kayak mereka M2 dengan roster yang dimana yang kayak Kakak bilang tadi Lemon bareng sama Bang Sin. Nah tapi entah kenapa bedanya Lemonnya nggak match. Seharusnya Lemon is match karena dia dewanya match. Kembalikan dia di role-nya masing-masing. Jadi maksudnya kalaupun emang Sin Lemon tuh ada ya tetaplah dengan role-nya utamanya gitu ya, bukan sebagai gold laner. Kalau misalkan aku jadi CEO gitu atau misalnya aku jadi coach, yang main Skylar sama si Clay, kalian cadangan tapi jangan berharap main karena ini adalah pertarungan akhir legend. Dan itu sebenarnya tiketnya M4 pasti habis. Ya, tapi kalau menurut aku sih Kak, gimana pun Clay ya dia tetap jadi line up utama karena ada beberapa hal dan alasan, apalagi sama kayak sebelahnya nih Kak. Tapi bedanya nih Kak, kalau Onyx menurut sudut pandangku mereka 7-7-nya lengkap Kak. Kayak kemarin mereka MPL juara. Iya, mereka menutupi kekurangan satu sama lain kan. Yang dimana itu mungkin yang harus diperhatikan juga kalau ada pemain cadangan. Karena kalau ngeliat Onyx nih ya, mereka line up utamanya nih kayak Keyboy sama Sans, mereka menang MPL. Terus mereka pakai line up lapis keduanya sama Drian menang MPLI. Jadi kayak wow, ini tim kayaknya emang cukup lengkap dengan 7 pemain yang ternyata bisa digonta-ganti dan mematahkan orang kayak yang bilang MOBA kok, apalagi Mobile Legends game HP kok pakai cadangan kayak gitu loh bahasanya. Iya kan ada beberapa yang ngomong kayak gitu kan. Tapi justru sebenarnya berbahaya sih karena bisa jadi yang juara itu Onyx. Yang juara itu Onyx. Oke. Kalau begitu Kak, 5 tim top 5 bahasanya. Mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau aku top 5 mungkin aku start dari 5 mungkin aku bakal bawa Falcon, setuju. Yang kedua itu aku bakal bawa Echo. Yang keempat, ya kan? 5, 4. Yang ketiga kayaknya aku bakal bawa 2 tim kita, RRQ dan juga Onyx. Jadi emang dominasinya untuk yang pertama kemungkinan terbesarnya malah aku The Valley Kak. Blacklist aku nggak masukin ke top 5. Kenapa? Nggak tahu makanya aku malah mau finalnya sebenarnya jujur ya, aku malah mau finalnya Onyx dan RRQ. Onyx dan RRQ. Aminin aja guys ya. Karena aku merasa gini Kak. Ya gini, Blacklist itu pernah bilang bahwa mereka tidak akan kalah dengan tim yang sama 2 kali berturut-turut.
Tapi kalau boleh Tapi jujur, kalah. yes, mereka bahkan mereka pernah ngomong di interview di Filipina kalau nanti bakal ada tim yang bakal ngalahin Blacklist 2 kali, dan kemungkinan besar ya 2 kali itu ada di The Valley sebenarnya. Jadi menurut aku Blacklist ya bahkan gak masuk top 5, dan emang Eko sama tim Myanmar Falcon mungkin dari sudut pandangku ya, balik lagi ya, ini akan lebih ya sedikit nyentil lah untuk di season atau M series kali ini. Cuma buat 2 tim Indonesia, gue berharap mereka tetap ada di top 3. Jadi emang karena gue Indo Pride banget kak. Jadi siapapun perwakilannya yang gak cuma Onyx dan RRQ, mau nanti perwakilannya Aura, mau nanti perwakilannya Bigetron, mau nanti perwakilannya siapapun, EVOS, Geekfam, gue bakal tetap menaruh di 3 besar. Coba kalau dari Kamona, top 5-nya siapa aja dari 5? Kalau aku langsung dari 5-nya ya, 5 ya. Aku kalau Falcon itu bisa menang, tapi aku rasa dia nggak sampai 3 deh, nggak sampai 3 besar. Jadi top 5 nih masuknya, kelima nih Falcon. Kelima, keempatnya tetap Filipin Indo sih. Oh jadi maksudnya 4-nya ini Filipin 2, Indo 2. Filipin Indo itu masuk semua. Oh wow. Jadi Eko Blacklist, Onyx RRQ. Malah kayaknya sih mungkin RSG itu yang kelima. RSG Singapura ini. Iya. Oke, berarti top 5 dari region ya kakak jatuhnya ya. Yang pertama regionnya itu ada di Falcon. Itu masuk itu. Bisa jadi yang ini yang kuning tadi itu Akira. Akira. Kalau misalkan syaratnya kuning. Kalau syaratnya nggak ketemu sama abang-abangannya yang sama abang-abang Indonesia payungnya. Oke, menarik. Tapi ya kayak gitulah untuk skema, gambaran, dan juga POV dari Kak Mona. Ini luar biasa banget Kak. Ini kan recording lama banget ya kan. Dan bahkan kakak ini jelasinnya detail banget. Dari POV kakak juga ada. Termasuk mungkin aku bisa menilai kali ya kalau kakak adalah salah satu sosok yang mengidolakan RRQ Hoshi lah jatuhnya. Karena memang ini dari dari POV-nya, dari bagaimana kakak mencoba untuk mengetahui apapun yang ada di dalamnya itu udah sangat in depth banget, makanya menarik sekali untuk menyaksikan langsung POV-nya. Luar biasa. Kalau begitu Kak, ada yang ingin disampaikan kepada timnas? Salah Kak jadinya. Apa ya sebenarnya ya? Taruh. Kalau begitu, taruh Kak, belum. Aku Kak tadi. Kalau begitu aku mau minta POV Kakak atau komentar Kakak atau apa ya bahasanya, pesan-pesan kakak lah kepada 2 tim kebanggaan yang akan mewakili Indonesia untuk M4 nanti. Kalau aku sih pribadi, yang penting itu coach harus percaya dengan pemain, itu penting. Karena mereka itu kan satu keluarga. Kalau kita nggak bisa percaya, dan kenapa nggak lepas aja? Karena kan ini juga change. Kalau mereka lepas, mereka bisa main dengan bahagia sebenarnya. Yang penting itu mereka main dengan bahagia, mereka bisa menemukan meta-meta baru. Terus itu sih sama, jangan coba-coba hero yang mereka nggak terlalu ini. Kalau memang dia powernya itu, it's okay buat powernya itu. Tapi kan kalau misalkan powernya itu 100, kenapa nggak suruh main powernya itu 100 daripada coba-coba meta baru, hero baru yang sebenarnya cuma 50 chance. Itu karena itu tadi, karena mereka udah kuat di situ gitu. Jadi istilahnya kayak jadi diri sendiri gitu. Hero favorit, hero terkuatmu pakai hero terkuatmu gitu sih. Kalau aku sih gitu suka. Udah, pakailah hero favoritmu lah ya. Sebetulnya. Oke. Aku nggak tahu kayak Indonesia itu masih seperti itu sih Kak. Justru malah yang kayak berbahaya ini justru malah Onyx, karena Onyx ini benar-benar melengkapi sebetulnya. Apalagi di sini ada yang berapi-api. Kalau di RRQ belum ada orang yang berapi-api, yang kayak ngasih membakar semangat mereka itu sih. Butuh orang yang membakar semangat mereka, yang kalau mereka down itu mereka bisa naik lagi tuh, kayak boosternya. Nah kalau di Onyx ini ada Keyboy. Keyboy, dari sudut romernya. Dan Keyboy bagus sekarang malahan. Tapi kalau buat dari aku ya kayak pesannya untuk tim Indonesia mungkin ya main nothing tulus saja lah. Jadi main yang terbaik aja, anggaplah ini M series terakhir kalian. Jadi emang ya ampun, harusnya idolaku Kak yang ada di listnya, astaga. Sabar ya kayak kalau idolnya nggak ada Kak, mungkin nanti next season atau next M series mungkin ada Kak. Kita doakan saja semoga. Bisa sih Kak, kalau misalkan gini, kalau misalkan kan kakaknya itu kan istilahnya bekerja sama Montun, bisa kan kalau misalkan legendnya dikeluarin gitu buat persahabatan.
persahabatan match. Wah, itu sih bikin proposal dulu sih Kak biasanya Kak. Walaupun saya kenal beberapa orang, tapi kan ya mungkin ya harus diobrolin dulu. Mungkin jatuhnya fun match kali ya. Satu nggak apa-apa sih dikeluarin. Iya, jatuhnya fun Jadi match lah Kak ya. Iya, Jatuhnya fun match. Sama legendnya RRQ keluarin nih. Ya. RRQ keluarin sama M1 keluarin. Udah itu nggak apa-apa buat seru-seruan aja gitu. Itu pasti nanti tekennya habis dah. Boleh tuh kalau begitu kali aja dari Oh, Lita itu ngadain juga karena kan kemarin kebetulan baru tuh Lita ngadain e-sport ladies party. Ya mungkin dari e-sport ladies party ini jadi reunion party kali ya, e-sport reunion party Lita kayak gitu kan. Ya mungkin aja nanti kedepannya Lita juga mengadakan hal-hal seperti itu. Tapi end up ya sekian dan terima kasih buat Kak Mona juga udah mau ngoceh. Ini kalau recording ya teman-teman ya, ini recording lebih dari 1 jam. Gua nggak tahu nanti di cut-nya bakal berapa lama, tapi seru banget untuk menyaksikan bagaimana POV atau sudut pandang. Ini bahkan dari ladies loh teman-teman ya. Ingat, ini dari penonton ladies yang ternyata gue cukup kaget juga. Gue kira bakal kayak, oh ini Kak bagus Kak, ini ya aku sih yakin sih Kak. Tapi bahkan dia tuh kayak ngeliat dari auranya lah, dari sudut pandang pemain, kenyamanan segala macam, bahkan sampai coach juga itu termasuk ke dalam salah satu rentetan kritik yang itu ternyata dihadirkan oleh Kak Mona. Ini luar biasa banget. Jadi thank you banget Kak Mona. Apalagi ini udah bener-bener gue cuma order, ini lagi kan cuma order 100 koin doang. Ntar gue bonusin Kak, tenang aja Kak, untuk di dalam Litanya. Dan buat temen-temen yang mau ngerasain sendiri untuk keseruan bermain mabar, apalagi misalkan kalian pemain solo dan punya alasan aduh gue gak punya temen main, nih Lita nyediain temen mabar setiap saat, mau tengah malam, mau subuh-subuh, mau sore-sore, mau siang-siang, semuanya ada. Ada pro player ladies, benar tadi udah aku tunjukin pro player ladies. Ada juga Kak Mona nih yang bahkan sampai M4 ngikutin terus. Kalian boleh banget untuk cobain langsung download Lita atau bahkan nyobain langsung order teman-teman mabar kalian di Lita. Klik link yang ada di description. Kali aja kalian nanti kapan-kapan nge-order juga Kak Mona buat gak cuma main tapi ngobrolin M4 dan update-update-nya. Tapi Kak, misalkan M4 berjalan nih Kak, terus ada yang order Kak Mona buat nemenin nobar misalkan. Boleh tuh Kak? Boleh. Oh, menarik. Kalau begitu kali aja nih Kak ya kan. Ada salah satu budumku yang mungkin nge-order itu nanti, apalagi buat nonton ini nih, nonton M4. Siap-siap aja Kak. Kali aja nanti bener-bener kakak nggak nonton M4 sendirian sekarang, ada temennya, ada yang ordernya juga. Dan juga buat temen-temen yang jomblo semuanya ya, bisa ngerasain ditemenin cewek buat nobar begitu ya. Iya, itu bisa banget nih, apalagi Jonas gitu ya kan. Nggak punya teman mabar, nggak punya affinity lovers, boleh lah jadi lovers sehari gitu deh. Lover sehari, sip, oke. Kalau begitu Kak Mona, aku pengen ngucapin terima kasih banyak. Dan kalau begitu makasih banget udah nemenin aku nih. Kayaknya 100 koin, makanya gue masih merasa kurang. Nanti bakal coba gue inputin lagi. Dan buat Lita juga terima kasih banyak karena sudah mau mensupport salah satu video saya ini, yaitu adalah kelas KB, untuk memberikan sedikit gambaran juga sebelum nantinya kita mendalami untuk tim-tim yang ada di M4. Gue KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.